Pemirsa, di antara perceraian dan kandasnya kisah cinta sejumlah pasangan selebriti di tahun 2003 ini, ternyata ada pula yang tengah berbunga-bunga karena menggandeng pacar baru. Hal itulah yang dirasakan oleh penari Meli mantan Putri Malam, pembaca berita Luciana Silalahi, penyanyi Andin, dan atlet renang Kevin Rose Nasution yang baru saja bercerai dari suaminya Adam Dot. Keempat selebriti ini mulai berani go public dengan gandengan barunya. Meli yang dulu enggan membawa menampilkan lagu-lagu yang balad gitu ya, terus dan lagu-lagu tahun 80-an ya. Dengan format sekarang ini, perubahan apa yang mereka rasakan tanpa hadirnya dia dalam pembuatan album kali ini? Kita memang lebih mature, lebih dewasa, dan memang nggak bisa dipungkiri lagi dari segi usia juga kita memang sudah dewasa ya. Nggak, tapi bukan maksudnya begitu ya, cuma memang kami sendiri sudah sepakat untuk lebih berdewasa lah dalam bermusik dan dalam berkarya gitu. Apa alasan mereka untuk tidak menambah personel baru lagi? Kita dengan keluarnya dia membuat kita semakin solid gitu loh, berempat ini. Jadi kita ngerasa tuh kayaknya mungkin orang belum tentu setelah misalnya dia masuk bergabung belum tentu bisa sekuat kita gitu loh. Setelah banyak belajar dengan pengalaman-pengalaman yang telah kita jalanin selama berapa tahun? 8 tahun. 9 ya. It's all because of me. Pemirsa, pada Hari Raya Nyepi kemarin sejumlah selebriti beragama Hindu merayakannya di Jakarta. Bagaimanakah para selebriti itu merayakan Hari Raya Nyepi? Kita simak saja ceritanya berikut ini. Hari Raya Nyepi baru saja berlalu kemarin dan ada beberapa selebriti kita yang merayakan Nyepi di Jakarta. Di antaranya Dewa Bujana, Saras, dan Ida Ayu, pemeran Kanti dalam sinetron Jaka Tingkir. Bagi tiga selebriti ini, merayakan Nyepi berarti melakukan 4 pantangan wajib saat perayaan Nyepi, yaitu tidak boleh berpergian, tidak boleh melakukan aktivitas menonton hiburan seperti nonton televisi dan radio, tidak boleh menyalakan api, dan harus berpuasa. Tentu saja merayakan Nyepi di Jakarta, suasana dan makna ritualnya berbeda ketika merayakannya di Bali. Kalau dari segi suasana tentunya nggak bisa dapat seperti di Bali gitu. Di Bali ya itu yang saya lihat memang bisa tiba-tiba ya udah sepi aja, nggak ada apa-apa, dan mau nggak mau semua masyarakat harus menjalani itu karena suasananya mendukung. Gimana pun juga Jakarta itu kalau terang aja gitu, building di depan juga tetap terang. Jadi kayak sementara tetangga saya ini kan karena apartemen, tetangga saya lagi jalan-jalan dadah-dadah gitu, sementara kita gelap gulita di sini. Tapi namanya ibadah, jadi ya rasanya nikmat aja. Saya lebih suka di Bali. Di Bali kayaknya kalau udah nyepi sama-sama kan berarti ngumpul gitu ya Mbak di rumah, di keluarga. Terus kalau malam tuh yang lagi gelap-gelapnya, serem-seremnya ya ngumpul aja walaupun kelihatannya gimana gitu. Yang benar-benar kan di rumah saya di sana yang nggak kayak di Jakarta yang benar-benar rumah Bali banget yang banyak patung lah, yang orang-orang kalau orang-orang bukan orang Bali mungkin serem banget gitu. Kendala apa yang mereka rasakan saat merayakan Nyepi di Jakarta? Mengingat penduduk Jakarta bukanlah mayoritas agama Hindu seperti di Bali. Karena udah biasa sama handphone kan. Dia orang-orang kan kadang-kadang nggak peka gitu. Handphone kan sering saya hidupin. Jadi saya kalau Nyepi pasti saya matiin handphone saya. Ya orang-orang sering nggak nyadar kalau itu hari Nyepi gitu. Kalau di Jakarta, kalau di Bali mungkin nggak ada yang nelpon saya karena orang-orang tahu ini hari Nyepi dan nggak boleh ngobrol di telepon atau apa. Ini pasti ada yang nelpon saya, Ras, lo lagi ngapain gitu, jelas-jelas lagi Nyepi gitu loh. Aduh. Lalu ritual seperti apa yang mereka terapkan di Hari Raya Pergantian Tahun Baru Saka itu? Menurut saya sih lebih bagus ya dengan cara meditasi mungkin ya seperti itu. Dan tapi ya hal itu kan saya rasa pribadi ya, semua orang dengan cara masing-masing, dengan menenangkan diri gimana mungkin gitu. Bapak saya itu kalau setiap Nyepi pasti saya dibacain Mahabharata. Udah selesai jam 6 ke atas gitu, kalau udah malam saya diceritain Mahabharata karena kan gelap, nggak bisa baca, nggak bisa apa, jadi diceritain. Jadi sampai segede ini saya masih diceritain Mahabharata terus berulang-ulang tiap tahun. Pemirsa, di antara banyak pasangan artis yang kisah cintanya kandas di tahun 2003, banyak pula pasangan baru yang muncul.
Bahkan beberapa di antara mereka sudah mulai berani go public dengan pacar barunya. Sebut saja penyanyi Andin dengan Irfan Hakim, Melly mantan Putri Malam dengan Arman Hussein, Kevin Rose Nasution dengan Hermanto, juga pembaca berita Rosyana Silalahi dengan Dino. Segera kita temui pasangan-pasangan baru dari dunia selebriti ini. Pemirsa, di antara perceraian dan kandasnya kisah cinta sejumlah pasangan selebriti di tahun 2003 ini, ternyata ada pula yang tengah berbunga-bunga karena menggandeng pacar baru. Hal itulah yang dirasakan oleh penari Melly mantan Putri Malam, pembaca berita Luciana Silalahi, penyanyi Andin, dan atlet renang Kevin Rose Nasution yang baru saja bercerai dari suaminya Adam Dot. Keempat selebriti ini mulai berani go public dengan gandengan barunya. Melly yang dulu enggan membawa pacar ke berbagai acara selebriti, pada saat ulang tahun sahabatnya Reina Ipeh, Melly membawa pria bernama Arman Hasan yang diakuinya sebagai pacar. Begitu pula dengan penyanyi Andin yang saat ini mengaku tengah dekat dengan bintang iklan Irfan Hakim. Ada pula Kevin Rose Nasution yang dipergoki tengah jalan bareng dengan pengusaha muda bernama Hermanto di kafe Taman Semanggi. Dan yang terakhir adalah pembaca berita Luciana Silalahi yang sempat diisukan berpacaran dengan pembawa acara Nico Siahaan. Rabu malam kemarin, Luciana Silalahi dipergoki jalan bareng dengan pacarnya Dino saat nonton konser Las Kecap yang hits lewat lagunya Asirehe. Dan kepada Cek dan Dicek, 4 selebriti ini menceritakan tentang gandengan barunya. Dia orangnya baik gitu loh. Dia suka sama anak-anak. Dia juga orangnya orang tua yang perhatian sama anak, karena apa, dia biasanya anaknya les gitu, dia yang nganterin gitu loh. Jadi dia temennya orang tua murid aku, cuma orang tua murid aku tuh udah kayak saudara gitu. Jadi dikenalin gitu, udah gitu ya udah kita sering ngumpul-ngumpul gitu, suka rame-rame gitu di rumahnya murid aku itu. Ya kita try to get to know each other gitu aja, ya udah. Dan udah berapa lama sih mencoba ya gitu loh? Ya kenalnya kita udah lama sebenarnya. Deketnya gitu. Iya, awal tahun deh. Dulu gue sempat kerja sama lawyer kan, terus kebetulan satu kantor, tapi gue di manajemennya gitu loh. Jadi kenalnya di situ ya awalnya. Kenalnya di situ awalnya. Terus tapi pada saat gue kerja itu, waktu itu gue masih punya pacar, dia pun juga masih punya pacar. Terus akhirnya setengah jalan di kantor gue putus. Terus ya udah, gue tuh ya putus. Terus dia juga putus kebetulan, gue gak ngerti. Terus awalnya curhat-curhatan, cerita-cerita, tapi lama-lama kok ini orang baik juga ya gitu. Kok nggak bete gitu ngedengerin gue curhat. Biasanya yang udah-udah kan orang basi dengernya gitu. Ya udah, akhirnya berlanjut. Hubungan kita ya kayak sekarang aja ya. Ya biasa aja. Jadi kita saling telepon-telepon, SMS, saling curhat-curhatan gitu ya, Din ya. Di antara keempat selebriti itu, hubungan Kevin dengan Hermanto memang terlihat paling berbeda. Maklum, Kevin belum lama bercerai dari suaminya Adam Dot. Begitu pula dengan Hermanto yang kabarnya juga baru bercerai dari istrinya. Apakah kedekatan Kevin dengan Hermanto itu bertanda kalau Kevin tidak ingin lama-lama hidup sendiri setelah perceraiannya dengan Adam Dot? Aku belum mikir sampai yang jauh ya. Jadinya aku it's okay aja gitu loh. Maksudnya mau dia punya anak berapa kek gitu, aku it's okay aja. Karena apa? Aku masih mikir aku harus punya teman banyak lagi gitu loh. Tidak berbeda dengan Kevin Rose Nasution yang memang terlihat tengah kasmaran, begitu pula dengan Melly, Luciana, dan Andin. Walau terkesan masih malu-malu, tapi mereka cukup bersemangat menceritakan hal ihwal hubungan mereka dengan sang pria idamannya. Sekolah, masih kuliah. Enggak ketemu ya, saya di UI. Dia waktu itu teman-teman saya, jadi ketemu sekelebatan begitu-gitu aja. Terus kita ketemu lagi tahun ini gitu. Dan mungkin kita emang dari dua profesi yang beda ya Ta ya. Tapi masing-masing dari kita sebenarnya punya kepribadian yang sama lah gitu loh, yang ya kayak gini. Gue tuh bisa dibilang orang kalau kenal gue kan, maksudnya gini loh, gue tuh orang yang cuek, yang belak-belakan, yang cuek-cuekan gitu. Beda dengan penampilan gue di acara gue gitu kan. Nah dia pun demikian gitu loh. Jadi nyantai, ya nyambung ya nggak sih? Kalau gue sih berasanya gitu. Aku juga belum kenal Irfan sepenuhnya, dan Irfan juga belum tahu sebenarnya aku tuh kayak apa. Deket sih deket aja, kayak cerita setiap hari kayak aduh nih aku syuting nih capek banget nih gitu. Kayak terus aku yang juga cerita, iya nih tau gak tadi di sekolah ulangan apa teman-teman cuma cerita-cerita yang kayak gitu-gitu doang. Tapi sebenarnya belum kayak sampai kenal banget juga sebenarnya aku juga belum juga gitu. Tadi aja tuh aku baru tahu murah Irfan berapa setelah aku dekat. Pertanyaan ini memang terdengar klise,
tapi selalu ingin diketahui. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka saling jatuh cinta? Kalau Meli romantis, kadang-kadang terlalu romantis. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Puisi. Aduh, Batuk loh.